Nama saya Pak Anam. Saya punya anak, dia masih 22. Dia telinganya tidak mendengar. Saya tidak tahu apa sejak kecil atau waktu kecil dia dirawat di rumah sakit kebanyakan obat panas atau gimana enggak. Dia dua-duanya enggak, mungkin 90 sampai 90. Tapi sekarang dia bisa berdua, sekarang sedang kuliah di Indonesia. Ilmu hukum. Maksud apakah bisa disembuhkan? Nah, sekarang pendengarannya bagaimana? Ya, kalau komunikasi masih bisa senang dengan kesunyi. Kalau diajak berkomunikasi masih bisa mendengar dengan baik? Harus dengan isyarat. Oh, ada bahasa isyarat. Ya, bahasa isyarat. Dia mendengar, dia tidak mendengar sekitar 90 mungkin 91. Berarti sudah pernah diperiksa berarti? Ya. Waktu masih kecil berarti Pak? Ya. Diperiksanya berarti waktu masih kecil? Karena waktu kecil itu dia sakit panas, terus dalam rumah sakit mungkin kata orang banyak sekali tahu bahkan keracunan jalan dikasih minum dan hilang racunnya. Itu pernah waktu kecil dikasih alat pendengaran, dibanting, dibuang 2 kali karena dia terbiasa dengan sunyi. Kalau dipasang alat pendengaran itu dia tidak nyaman. Dia sudah terbiasa dengan kesunyian. Apakah bisa disembuhkan? Terima kasih. Sudah sejak usia kecil. Sebabkan kan karena sakit sebelumnya ya Pak, ada demam, dan seperti dari misalkan ada kawan yang lain. Demam sudah diperiksakan, demam penurunannya cukup jauh ya Pak, dan saat kemudian sudah diputuskan untuk dibantu menggunakan alat pendengar. Betul. Tapi ternyata putra bapak tidak nyaman karena ya memang dengan menggunakan alat bantu dengar ada suara musik. Karena suara didengar jadi tidak jelas. Mungkin jadi tidak nyaman dan tidak pernah menggunakan, dan hingga saat ini berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Nah, kemudian ditanyakan apakah kondisi yang seperti ini bisa membaik, bisa disembuhkan untuk pendengarannya begitu nih Pak. Nah, kemungkinan kalau dari cerita yang Bapak ceritakan bahwa penurunan pendengaran yang dialami oleh putra Bapak ini bersifat saraf. Bersifat saraf. Jadi mengenai saraf pendengarannya putra Bapak. Kan terjadi sudah cukup lama, dan kalau sudah cukup lama begini sudah membuat terjadinya perubahan komunikasi. Kan kalau kita bisa mendengar, maka kita akan berkomunikasi seperti ini ya Pak. Kita bisa berkomunikasi aktif dengan kita berbicara, mengeluarkan bahasanya jelas. Walaupun saya pakai masker kan Bapak tidak perlu harus melihat gerak bibir saya. Tapi saat kondisi yang sudah ada gangguan pendengaran cukup lama, maka komunikasi mereka sudah berubah Bapak. Tidak lagi menggunakan telinga mereka, tapi sudah menggunakan mata dan melihat bagaimana gerak bibir, dan mereka mempunyai kepekaan di dalam praba, indera praba. Dan seperti ini itu juga sudah membuat sistem otak yang bekerja pun dominasinya pun sudah berubah. Jadi bukan lagi telinga yang dipakai untuk berkomunikasi, untuk mendengar, tapi dia sudah mengandalkan bagaimana mata dan bagaimana indera yang lain yang bekerja. Jadi pada kondisi seperti ini, kalau dibilang apakah bisa kembali mendengar, ini menjadi hal yang sangat sulit. Bukan mendengar, tapi mungkin akan lebih pada apabila menggunakan alat bantu dengar membuat putra Bapak bisa mendengar suara. Karena mendengar suara membuat putra Bapak mempunyai awareness atau kesadaran apabila ada suara kencang atau ada alarm yang harus alarm bahaya atau tanda bahaya atau apa, putra Bapak bisa mendengar suara. Tapi jadi alat bantu dengar atau yang tidak dipakai itu lebih kepada untuk bisa mendeteksi suara. Kalau dikatakan apakah bisa disembuhkan, karena di kondisi sudah cukup lama, sudah sarafnya begitu nih Pak, dan kondisinya itu 90% ya Pak, penurunannya